Kagura, Hero Signature banyak banget dari Hoshi dan bahkan EVOS Legends sudah mempersiapkan counternya. Tapi untuk kali ini dari draft Opung Wawa, dari draftnya memilih ke arah mana untuk kali ini? Saya seharusnya sih ke arah RRQ sih. Mereka bisa ngerusuh di awal dengan mangrove juga. Oke, kalau Talia? Karena Om Wawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. RRQ 1, EVOS 1, decisive El Clasico MPL season yang ke-8. Kita langsung menuju ke line of drone untuk memperlihatkan akankah raja dari segala raja yang menang ataukah sang raja hutan akan berteriak roar di arah Land of Down. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Cindy, Ghost Lane, dan juga Anti-Match masih berada di off-lane tadi ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu buah Semi Umbrella langsung dilontarkan reknya. Langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan, kita tahu Finn maksudnya bakal ngedistract banget atau ngeganggu area jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kalau Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Versix udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bangsin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin Samuel itu Water. Wan bakal coba dipasang begitu saja, tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya wings by wings, masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik, nggak mau gunain flickernya, karena dia bakal tahan sampai ada white card di RKT. Bakal coba untuk ngegigit PYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versi tertinggal sudah level 4, akan cover spot, tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu tadi. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Berhasil di area mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wismail, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood langsung berhasil dikantongi. Death Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn. Kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang RRQ. Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya, benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin Wan. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang, yang overtime dikeluarkan. Wan belum level 4, karena beda of stack dipasang begitu saja. Power of nature, tapi wings by wings masih menyelamatkan seorang Wan. Meanwhile di masuk lane Anti-Match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7. Dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang PYN. Udah juga arah seorang Turtle dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ, digigit PYN yang sudah level 4 by Tekupa. Dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kalian. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk men-zoning out Teddy. Ini dia scene-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan ada Meteor Shower. Fit dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Grangernya harus tumbang. Dan ini dia Clovernya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Federation juga di pop up, cukup sekarang grabnya yang hilang ternyata. Dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item papernya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus, tapi retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah river. Meanwhile dari bottom lane Anti-Match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim EVOS Legends. Lihat di arah top lane sana satu buah retribution diamankan oleh seorang Versix. Gold buff-nya diamankan, Feather Attack dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Hoshi. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat, ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim. Tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle Israel karena Clover hero skillnya cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Talia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang Anti-Match langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan, tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran
pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower dibopap untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Marcia the Badass. Rakyat berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane. Ranger Mas. Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Pen Extract telah dikeluarkan. Tapi dari top lane, bahkan dengan pertolongan dari seorang Wan, berhasil mendapatkan gold turret dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar, dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari Clay-nya. Grupnya sendiri masih di Warrior Boots-nya dan masih menantikan untuk next itemnya apa, War Axe untuk Lancelot, dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan ada Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Kita lihat. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kufa ke arah seorang R7. Nge-buying time aja dari R7, bener-bener nge-zoning karena kali ini langsung lagi dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak dari objektif di area top lane. Versix dan suaranya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana. Oh, solo kill yang dilakukan. Pen Extract telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Percy. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane, lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret, satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di-burst, dia masih ditahan, masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di-pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi, dengan ult yang dimiliki dari tim Ararik Kuwosi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya, mereka satu sama. Dan Sin, ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar, dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clear minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada saat dikeluarkan, bakal digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak memberikan lagi. R7 seorang diri, lihat, dua pintu sana mampu bisa menumbangkan. Tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, dan menjadi pilihan. Maka masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan Descent, Erikate pun harus tumpang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini Antimet gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, Antimet harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah meteor sawah sembur. Hanya untuk clearing minion di arah mid lane, Opung Wawa. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing, dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versix agar tidak bisa keluar. Kembali ada double team yang terjadi juga, dan Versix ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Talia? Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada Meteor Shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane, mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya satu buah item Kupa mencoba untuk memperlambat, dan kali ini masih bisa ditahan. Outer turret di area mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ, dan masuknya kita menit ke-7. Perbedaan net worth 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini, dan player goalsnya by Live Mandiri Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga, karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game, karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana? Tapi kita lihat di sini bahwa ada tim fighting yang telah keluar, dan Sona tadi keluar mengejar seorang Clay. Tapi lihat Barir 1 kali 24 jam, portal telah dibuka. FPN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan, tapi ternyata masih ada Watchers tunggu mundur ke arah belakang. Dihindari dengan satu buah terus, tapi ternyata Meteor Shower. Lihat backup dari kedua belah tim, semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan. Dan bahkan EVOS Legends pun membuka posisi dari Percy, kali ini pun nggak bisa digapai oleh Kiyoshi. Game favorit kalian di Snake Video, pokoknya download di aplikasi, dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Percy, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower untuk clear minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Antimet harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Hari, dan bahkan Antimet yang over telah dikeluarkan. Still survive in the mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Antimet still survive di bottom lane. Albert tershutdown, satu poin cadangan sudah hilang, dan bahkan Hadi Ramu di mid lane Erikate, yang seorang ke PYN, nggak punya flicker lagi. PYN udah ada, ternyata Neptuna tadi kode begitu saja, dan bahkan PYN masih dengan santai, nyaman, tentram, nggak menggunakan flickernya. Meanwhile dari Mesen, Arsema mencoba untuk memukul Antimes, dan kali ini belum bonyok, belum bencol, masih coba ditahan, dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada
dari Pro Marcus dan Evos Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. Evos Legends mulai mengkontrol laningnya dari Lane of Dawn dan bahkan berhasil mencegah seorang Baxter. Satu head terakhir Baxter still survive dan bahkan tidak ada Phantom Kupa ke arah belakang Talia. Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan nge-buying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7 Omawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup. Dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah. Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike, di sana ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan team fight-nya di sini masih menjadi saling fokus satu sama lain juga, Uji. Oke, langsung aja Bangsin diamankan satu untuk satu. Wah, tidak ada, dan bahkan Bangsin gak ada retribution. Siapa yang masih diamankan, tapi sepertinya Fancy mengamankan tanpa ada kontes. Langsung dapatkan satu, pengen di depan sana. R7 terlalu dini, terlalu memaksakan blok saya terkeluarkan, dan bahkan Bangsin bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Albert bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja tertinggal, tapi ternyata satu jab terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Talia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane, begitu pula dengan ada Clover yang langsung melakukan split push di area top lane, dan Finn langsung membuat satu buah Athena Shield untuk mendinai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti match bundle banget bahkan dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane, dan sama kali ini akan menjadi incaran cukup sekarang. Begitu pula dengan ada Derek yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena dan Sonata yang cukup sakit yang langsung dipulangkan. Bahkan meteor shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman Evos Legends. Winwall di arah bottom lane. Lord mulai masuk, ultimate Sontra menggating para pemain dari tim Arkeosi. Raja dan sekarang Raja, satu buah panjang, satu buah Sontra sekarang belakang, tapi damage baru aja sedikit. Berhasil digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy, dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari Evos Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak, dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh, bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim Evos Legends. Dari replaynya Omawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri melihat Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh Anti-Match. Dia itu sangat sekali dari depan, dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya, dan momentum beralih ke Evos Legends. Dan ini PR banget untuk RRQ Hoshi sekarang adalah bagaimana Evos Legends mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bawa meter shower, damage-nya bakal reduce sangat besar sekali, Uji. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu Ice Queen One membuat Anti-Match setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arkeosi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan Purple Buff, Talia. Yes, berhasil mendapatkan 40 buff, dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zone. Sudah ada Dead Sonata yang di pop up, tapi masih ada Phantom Execution di arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan ada Anti-Match yang melakukan fast check habis-habisan mencari sandbag di area depan. Versix-nya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan, nge-pressure hingga ke area base milik RRQ Hoshi. Akankah RRQ Hoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor turret di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di-pick off. Albert di-pick off, tidak ada loop untuk RRQ Hoshi, dan tidak ada loop ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff, tandanya ini udah mulai memasuki ke late game, dan real time win probability menuju ke arah 66%. Evos Legends, sang raja hutan, memiliki 66%. PYN
Kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1x24 jam. Anti-match berada di depan sana, menjaga posisi, sedangkan Persik dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Dan Esek hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari arah Hoshi, dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari arah Hoshi kali ini kita lihat. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Windtalker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versik terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versik masih ditahankan aja di badan oleh seorang Rek. Itu loh dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang, mengincar ke arah seorang Wan. Tapi ternyata dia harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar. Dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja. Vina cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versik berhasil menumbangkan Arsasen di atas. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim Araki Hoshi, sedangkan lihat anti-match bakal ngebayin time. Anti-match keblok semua pemain Araki Hoshi untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah loss dan terlambat. Anti-match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjang, bakal dapat dikode dengan dikode satu piring tetangga dengan tarian piring dari anti-match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada Lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik, sedangkan Lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane, di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-match, lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di decoy. Backup coba dikeluarkan. Benar setelah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat Klejar mundur ke belakang. Yang ingin pertama masih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil menumbangkan Lord. PN ke arah belakang. PN masuk lagi. Tapi lihat satu buah hari sama bersama dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Persik masih coba ditahan. One battle situation. Bayang lihat berhasil menumbangkan Persik. Syaitan didapatkan. Dan base-nya EVOS Legends masih bisa dapatin satu buah parcel yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Kasih masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Sabar pasti keluarkan. Dan ternyata Yiga take the Clover down kali ini Talia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legends. Mereka berusaha untuk melakukan end game karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike plus karena bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini benternya hilang. Coba dipaksakan begitu saja. Tapi Ray masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik, retreat. Informasi telah diberikan. EVOS Legends kehilangan satu buah gigi inhibitor turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi. Dengan dipaksakan one by one situation. Untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang Versik yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Versik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya. Opung Wawan. Iya, setuju juga. Gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada 2 immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya pastinya di Tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan. Anti-match menahan semua damage yang diberikan. Dengan anti-match yang diberikan, tapi kali ini anti-match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower dikeluarkan. Pedalnya coba ditumbang. Ini yang Albert langsung menujam seorang Wana nama dari Ponti ini harus hilang. Anti-match menahan semua damage yang diberikan. R7 fokus ke arah seorang versi. Warnya terpisah menjadi 2. Tapi apakah ini akan menjadi 1 untuk 1? Tapi ternyata tidak. R7 masih bertahan untuk kabur. Sedangkan ultimate juga. Serahkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan apakah Versik terguling. Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya saman pun. Mencoba dijemput tapi Witcher Sanjon gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini
lagi Ararki masih mau lebih mengincar karena seorang Rekda menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain Ararki Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya One yang sebentar lagi akan respon, tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal darah dari seorang Uranus dan Ararki Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Buffalo dan menghilangkan Uranus yang tangan harus dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi Ararki Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan Ararki Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari Ararki Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada esek dikeluarkan. Melempar Meteor Shower. Mukul para pemain dari EVOS Legends. Ada VYN di garis depan. Masih coba ditahan. Membuka Force Nature. Tapi ternyata ada Wall Charge kali ini Clayman yang di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang. Mereka digunakan. Hingga overtime terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih. Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana. Satu poin diamankan. Wall Charge menghilangkan seorang Clover. Dan mereka kehilangan lagi Clover. Salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Dilihat. BDS yang telah dikeluarkan. Itu juga rasa rekati. R7 pun masih bertahan. Dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini lihat dengan rasa papan. Itu juga rasa versi. Terus dikeluarkan. Nggak mau terus terburu-buru. Dan R7 fokus ke arah One. Dan masih ada satu buah wings by wing. Sedangkan Antimates menahan semua damage yang diberikan. Meanwhile di arah bottom lane. Mereka hampir kehilangan turretnya Talia. Yes, menjadi sandbag area depan. Dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah. Kali ini dari Finn masih bisa selamat. Ternyata enggak, versi hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag. Dan Ararki nampaknya untuk mendapatkan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas. Oh my god, what a epic comeback from Ararki Hoshi. Take the game. Wow.